Aye, elikoi hangga, yeah. Aye, elikoi hangga, yeah. Aye, elikoi hangga, yeah. Aye, elikoi hangga, yeah. Wahiloi sana, waholei nare, mewali nyemu, buhi wahi elem foje wayete, wune holone, mogone faunge, wambele yalemo, baraje ya magaya imayete waifote meyabe mayefo dere atai Tuhan helem foja wayete ayeleko hangga. Kami rindu merasakan nuansa atau kedamaian itu ada di negeri kami, Papua. Khususnya lagi di keluarga, masing-masing keluarga gitu harus ada damai. Kampung-kampung harus kami merasa damai. Karena kami rindu melihat perempuan dan anak itu nyaman. Kalau sampai ada konflik yang menyebabkan masyarakat harus mengungsi, dan itu pasti berdampak kepada perempuan dan anak, dan itu menurut kita itu tidak baik. Nah, oleh sebab itu menghindari dampak sampai ke situ, maka itu tadi aktor-aktor seperti pemerintah, tua-tua adat, terus perempuan yang kita anggap bahwa dia punya peran, dia bisa memainkan peran-perannya untuk bagaimana meminimalkan segala hal. Gelagat konflik horizontal di tanah Papua dalam banyak persoalan saling berkelindan dan semakin menggejala, terutama di kota-kota yang plural seperti Jayapura misalnya. Ketika hubungan kemanusiaan menjadi renggang, impersonal, tersegregasi, maka konflik horizontal ibarat api bisa melahap jerami dengan cepat dan liar. Konflik yang terjadi di Papua dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal menyangkut persoalan disintegrasi Papua dari Indonesia. Sementara, konflik horizontal didasari atas persoalan yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Meski tak semua wilayah memiliki persoalan yang sama, namun yang kerap dijumpai di tengah-tengah masyarakat Papua pada dasarnya meliputi persoalan batas tanah hingga kesalahpahaman yang dapat memercik api perselisihan. Untuk secara umum kalau konflik yang ada di Kabupaten Jayapura ya seperti diketahui di media-media massa juga sudah pernah didengar bahwa terjadinya pemalangan masalah tanah yang berkaitan misalnya pemalangan tanah berkaitan dengan pendidikan sekolah-sekolah, kemudian pemalangan tanah berkaitan dengan misalnya sarana prasarana kesehatan, kemudian pemalangan tanah mungkin hak ulayat yang lainnya yang berkenaan dengan aspek sosial di masyarakat. Di Papua yang saya dapatkan, yang saya lihat, konflik-konflik itu tidak serta-merta terjadi karena ada masalah-masalah tertentu. Konflik-konflik itu bisa diciptakan, dibuat di mana lalu muaranya di Papua. Dan ini sudah pada konflik-konflik kepentingan. Nah, makanya masyarakat ini harus kita tolong, kita jaga supaya kita bisa menjaga keindonesiaan ini. Kita bisa menjaga kebinekaan
kita. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terdampak atas praktik tersebut. Terlebih, para perempuan dihadapkan pada tradisi patriarki yang tumbuh subur di tatanan masyarakat adat Papua. Sehingga peranannya masih jauh panggang dari api. Perempuan dipandang hanya sebatas pada urusan dapur dan pengasuhan anak semata. Ya, kalau di dalam adat sebenarnya perempuan itu peran perempuan di dalam kampung itu hanya sebagai seorang istri yang mengurus keluarganya. Jadi masak, tanggung jawabnya itu hanya masak, mengurus masak dan urus anak. Itu sudah menjadi budaya, itu sudah budayanya orang Papua. Peran perempuan di adat sebenarnya sangat penting, karena kalau kita bicara perempuan di adat itu tidak bisa, menurut saya ya, tidak bisa dipisahkan dari adat itu, karena perempuan awalnya itu ada dalam kehidupan adat itu. Kalau kita katakan kita perempuan melahirkan kehidupan, mari kita kelola kehidupan itu secara bertanggung jawab, secara moral, secara damai dan berkeadilan, dan tentu membawa orang lain untuk dapat menjadi rukun, hidup rukun dan damai. Dan ketika orang lain menikmati kerukunan dan kedamaian itu, kita juga pun merasakan itu. Meski hierarki telah menjadi bagian dari sistem adat yang menempatkan perempuan pada posisi terbawah, namun hal tersebut tak berlaku bagi para perempuan yang tinggal di sekitar Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Para perempuan di wilayah Danau Sentani memiliki peranan yang tak berbeda jauh dengan kaum laki-laki. Mereka mampu menembus sekat-sekat patriarki pada ranah tatanan adat. Mulai dari bekerja hingga menjadi kepala kampung seperti yang dilakukan oleh perempuan yang akrab disapa Mama Antoneta ini misalnya. Di kampungnya yang hanya bisa dilalui dengan menggunakan perahu ini, ia memberdayakan peran-peran perempuan, dari melukis hingga menjaga kerukunan antar masyarakat. Tapi di AC ini, semenjak saya jadi kepala kampung, lebih banyak yang bersuara perempuan yang merencanakan pembangunan kampungnya. Untuk AC, kalau saya melihat AC ini kan pelaku usaha semuanya para perempuan yang mencari nafkah untuk keluarganya gitu. Lewat usaha yang ditekuni, melukis di kulit kayu, menganyam, dan banyak produk yang mereka buat. AC sebenarnya sudah jadi kampung yang perempuannya itu perempuan-perempuan hebat. Saya bisa katakan gitu karena yang melakukan usaha di kampung ini ya perempuan. Dan itu hari-harinya menjadi penghasilan dalam rumah masing-masing, itu kan penghasilan dihasilkan para istri. Untuk anak-anak kan kita punya rumah baca, kita biasa ada pertemuan di rumah baca. Selain kita mengajar mereka membaca, menulis, ya nasihat juga ada kita. Dan terlebih itu nasihat kita kepada
orang tua mau menyampaikan nasihat kepada anak-anaknya. Jadi semenjak saya jadi kepala kampung dan kampung kami di Kampung Aceh ini kan jadi salah satu desa ramah perempuan dan layak anak. Bersama-sama Toki Tifa sebagai tanda pembukaan Festival Power of Mama dibuka. Peran Mama Antoneta dan para perempuan di Danau Sentani tak terlepas dari dukungan lembaga non-pemerintah Wahana Visi Indonesia. Kohesi sosial yang sebenarnya sudah diawali dari hari Sabtu kemarin. Melalui program transformasi komunitas untuk kerukunan atau Noken Papua, Wahana Visi Indonesia menawarkan pendekatan alternatif sebagai solusi dari persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan yang dimaksud adalah dengan melakukan dialog yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, perempuan, hingga masyarakatnya itu sendiri. Tujuannya meningkatkan kapasitas dalam pengembangan diri, memelihara kerukunan, serta tanggap bencana untuk membawa perubahan. Yes, duduk berkelompok. Cendrawasih sudah oke, Melati? Oke. Melati oke? Merpati? Merpati? Jadi sebenarnya Noken ini kan program yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian ya. Jadi kita bicara tentang kohesi sosial gitu. Jadi kita berpikir bahwa Wahana Visi Indonesia ini organisasi yang fokusnya ke anak. Untuk bisa anak bertumbuh dan berkembang seharusnya ada intervensi-intervensi yang dilakukan baik itu secara langsung ataupun tidak kepada anak. Nah, program Noken ini adalah salah satu yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia untuk mengintervensi secara tidak langsung. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat anak harus bertumbuh dan berkembang itu kan selalu mendapatkan dukungan ya, support baik itu dari lingkungan dan sebagainya. Di sini menjaga kerahasiaan data. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalkan terjadi konflik gitu atau ada perbedaan pendapat gitu di antara masyarakat. Nah, akhirnya anak kan jadi tidak bisa. Satu, dia nggak bisa sekolah. Dua, kalau sakit dia mungkin jadi nggak bisa mengakses ke fasilitas kesehatan. Nah, atau bisa jadi malah dia nanti kalau dalam eskalasi yang besar dia bisa menjadi pengungsi ya, harus mengungsi berpindah ke tempat yang lain. Nah, kita melihat ini menjadi satu hal yang perlu kita lakukan bersama-sama. Bagaimana kemudian masyarakat memberikan dukungan kepada anak supaya pada akhirnya tercipta kerukunan, tercipta perdamaian, dan anak-anak bisa tetap bertumbuh dan berkembang dengan baik ya, sesuai dengan lingkungannya. Jadi prinsipnya sebenarnya kan bicara kohesi sosial kan bicara relasi ya. Relasi itu bisa terbangun kalau kita memiliki komunikasi yang baik. Kita bisa memahami orang lain dan orang lain memahami kita. Caranya gimana? Pasti terbuka. Ada ruang-ruang komunikasi yang dibuka. Menyembunyikan penyakit adalah mati. Ya. Terkadang orang kasih tinggal sampai sudah stadium 3-4 baru dia kasih tahu. Padahal itu sudah. Selama program Noken dijalankan, Wahana Visi Indonesia menjadikan para perempuan sebagai agen perubahan yang mampu mengkonstruksi perdamaian di tengah masyarakat. Beberapa dari mereka disatukan dalam satu entitas, Komite Kerukunan. Melalui Komite Kerukunan, para perempuan tak hanya bicara tentang kesetaraan dalam ruang partisipasi adat, tetapi juga tentang perjuangannya untuk memperoleh hak dan mengubah pandangan masyarakat. Kalau bicara tentang Noken Papua itu kami sangat tertarik ketika kami ditawarkan dan mengambil bagian dalam Noken Papua sampai terbentuknya Komite Kerukunan. Itu banyak hal yang kami dapat di situ karena sebelum kami terlibat di kerukunan atau Komite Kerukunan ini di Noken Papua,
memang kami juga dalam upaya-upaya itu, dan ketika bergabung di Noken Papua, Komite Kerukunan, ternyata connect dan ada materi-materi secara teori yang menopang kami untuk bagaimana turun ke masyarakat, turun ke akar rumput, bahkan bisa bagaimana terlibat dalam lintas sektor dalam arti pemerintah dan semua stakeholder lain untuk kita bicara tentang bagaimana terwujudnya kerukunan itu dalam suku, agama, ras, tapi juga dalam pengambilan keputusan yang sangat minim. Artinya tidak semua perempuan bisa mendapatkan posisi. Tapi melalui komite kerukunan ini banyak hal yang terkonek dan itu bisa menjembatani kami untuk bisa menyampaikan bahwa kerukunan itu penting. Dan itu kami lakukan baik ke adat, baik ke perempuan, baik ke pemuda, bahkan sampai ke birokrasi, sehingga menjadi sarana menjembatani kami untuk berbicara tentang banyak hal dan kemudian masyarakat tertarik. Bumi Papua aman dan damai bukanlah hal yang mustahil. Semuanya dapat berubah dengan mengubah pola pikir masyarakatnya, sehingga tercipta perdamaian dan keadilan menjadi buah dari proses berpikir itu sendiri. Sejak berlangsung dari tahun 2022 dan akan berakhir pada tahun 2025 mendatang, program ini difokuskan pada 3 wilayah di Papua, yaitu Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, dan Biak Numfor. Meski terbilang singkat, namun program Noken ini diharapkan mampu menyemai benih-benih perdamaian dengan berbagai upaya yang dilakukan. Kalau bagi saya 3 tahun mestinya kurang, karena begini, kita kan bicara tentang ada satu pendekatan di Project Noken ini yang kita sebut dengan empowering worldview. Worldview ini kan merubah paradigma masyarakat. Artinya yang mau kita rubah ini pandangan yang sudah turun-temurun, yang dari nenek moyang dulu gitu, yang usianya mungkin sudah puluhan ratusan tahun, yang mungkin kalau ditanya, sudah dari zaman dulu gitu ya, sudah nggak tahu saking lamanya. Dan kita datang hanya dengan program 3 tahun. Bagi kita mungkin itu ya perjuangan yang sangat, saya tidak mau mengatakan mustahil ya, enggak juga, karena kenyataannya perubahan ada terjadi juga, ya bisa juga gitu ya. Bagi saya sebenarnya bukan masalah bukan masalah program ini berhasil enggaknya secara empiris ya, tapi pada saat melihat perubahan yang terjadi di masyarakat sekecil apapun, ya mungkin ini kalau mau diukur angkanya akan jadi sangat kecil sekali ya jika dibandingkan dengan seluruh cakupan yang ada, misalnya katakan di Kabupaten Jayapura ini gitu ya. Ya kami berharap dengan apa yang sudah dilakukan dengan kegiatan-kegiatan kecil, entah itu bersih-bersih sama-sama, atau mungkin bikin expo atau jualan sama-sama yang nggak mempertimbangkan kau dari suku mana, kau dari agama apa, benih-benih mengasihi itu bisa semakin banyak disebar gitu ya, khususnya di wilayah Papua ini, dengan orang-orang yang memang selama ini sudah menjadi dalam tanda kutip agen-agen kerukunan kita gitu ya. Berharap mereka yang sudah mendapatkan pelatihan, berharap mereka yang sudah pernah terlibat dalam kegiatan Noken ini menjadi ujung tombak gitu untuk menggerakkan orang-orang lain, sehingga akan semakin banyak orang yang tergerak hatinya untuk berbagi cinta kasih itu, menciptakan kerukunan. Dan sekali lagi, kalau hidup rukun bersama ya akhirnya anak-anak pasti juga akan semakin merasakan.
Perempuan dan masyarakat adat bukan hanya sebatas suatu sistem aturan, tetapi juga ekologi ruang yang menekankan relasi antar manusia. Pentingnya memahami kompleksitas ini sejatinya adalah langkah untuk memulai perjalanan menuju pengakuan peran perempuan yang lebih adil dalam masyarakat adat dan merangkul kontribusi pengetahuan lokalnya dalam menjawab segala bentuk tantangan. Mari kita perempuan menggunakan waktu yang ada, menggunakan apa yang kita punya untuk mendidik, mengasuh anak-anak ini secara bertanggung jawab dan memberi nilai-nilai yang positif buat mereka. Tapi kalau kita tidak memberi informasi tentang hak mereka, kalau kita tidak memberi informasi tentang apa yang harus mereka lakukan, kita diam saja, maka mereka akan tidak tahu siapa ya diri mereka dan identitas mereka akan hilang. Tapi ketika kita mengatakan bahwa kau ini adalah keret ini, kau punya tanah ini, kau punya ini, maka mari kau kelola. Walaupun dunia berubah, tapi kau tidak boleh tergilas. Tapi kau terus ada untuk mengelola apa yang kau punya. Dan itu menjadi harapan dan kita perempuan bertanggung jawab. Kalau kita sebut perempuan, berarti perempuan itu melahirkan kehidupan. Karena hampirnya menjadi pusat daripada kehidupan dan siklus dari kehidupan bermasyarakat itu. Dari rumah, dari keluarga, tapi juga aktivitas seharian selain di rumah, selain di masyarakat, tapi dia juga ada juga karena perkembangan era globalisasi juga menuntut dia juga punya pendidikan yang kemudian memberi ruang untuk perempuan juga ada di ranah publik untuk berbicara tentang kepentingan perempuan. Tapi dia akan kembali lagi ke rumah. Dia akan kembali ke rumah dan dia tidak pernah melupakan kodratnya, akan tetap melekat dalam dirinya, tapi dia juga memainkan peran yang tetap juga memberi dampak positif bagi masyarakat.